Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ya udah, Mbak Nia, yuk pimpin doa. Lalu sebelum kita belajar masuk ke materi, kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu nasional, mau lagu Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Yang proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dekat negara, rakyat adil maupun sentosa, privasi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang benda. Kita akan belajar tentang wujud benda padat. Iya, benda itu ada apa aja kemarin? Benda hidup, benda mati. Lalu kalau benda hidup kemarin apa aja? Manusia, tumbuhan, hewan. Kalau yang benda mati? Kursi, kipas angin, dan dinding, dan masih banyak lagi. Nah, kita hari ini akan belajar tentang wujud benda dan satuan baku lanjutan dari yang materi ini. Apa? Mozaik itu suatu bentuk dari seni karya, seni budaya dan prakarya. Jadi mozaik itu salah satu bentuk dimensinya atau apa ya, grafiknya. Jadi ada macam-macam bentuknya kan, ada yang abstrak, ada yang mozaik, ada yang alam dan lain-lainnya. Tapi hari ini kita nggak belajar seni budaya. Karena kemarin kan sudah. Aku belum. Kemarin sudah buat domba loh. Oh iya. Itu prakarya sayang. Nih, bagi materinya. Boleh pakai ini? Boleh. Boleh. Nah, ditulis namanya dulu. Sudah ditulis semua. Nah, sekarang kita masuk ke halaman pertama. Mengenai wujud benda. Aku pakai pensil aja lah. Ya. Aku mau punya pensil kayak gitu. Ya enak tapi kalau nggak pakai, aku cuma pakai pensil itu. Tidak apa-apa. Bilang diusung ya, digambar. Dan kita masuk ke materi wujud benda. Wujud benda itu terdiri dari ada tiga jenis wujud benda. Yang pertama itu ada benda padat, benda cair, dan gas. Kalau hidup gak hidup itu jenisnya, tapi kalau wujud benda itu hanya ada tiga: padat, cair, dan gas. Contohnya dari benda padat itu apa? Ya, itu sifat dari benda padat itu dapat digenggam. Digenggam atau dipegang. Kalian ini sedang memegang apa? Pensil. Berarti ballpoint. Ya, berarti termasuk benda padat. Terus kalian bisa menyentuh meja enggak? Bisa digenggam gini enggak? Nah, itu artinya meja juga termasuk benda padat. Angin nggak bisa, coba dirasakan. Nah, angin itu berarti termasuk benda berwujud gas karena
bentuk yang tetap. Kalian nggak tahu kan bentuknya itu apa? Nah, terus kalian juga nggak bisa menggenggamnya, tapi bisa dirasakan. Nih, kalian yuk. Nah, ada anginnya. Nah, itu salah satu wujud benda. Tapi baunya apa? Ya, itu tergantung dari bentuk gasnya apa. Nah, ngomongkan gas. Gas itu apa aja? Ada kalau kita bernapas menghirup oksigen. Kalau kita bernapas mengeluarkan karbon dioksida. Betul. Terus kalau mengisi ban motor, ban mobil, angin, itu namanya gas nitrogen. Nah, dan masih banyak lagi. Itu makanan. Oh iya. Oh iya. Korban iklan ya. Oh gitu. Ini enggak lapar. Nah, terus tadi udah benda padat, udah benda gas, benda cair. Benar banget. Benda cair. Apa contohnya? Sama seperti benda padat. Minyak, kecap, sirup apa? Es batu itu cair atau padat? Yang bisa cair bisa padat. Es batu itu keras atau enggak? Gini, kita belajar dulu sifatnya. Sifat benda cair itu apa? Air. Bisa berubah bentuk sesuai tempatnya. Lalu tidak dapat digenggam, tapi bisa dirasakan. Kalau es batu itu bisa digenggam enggak? Bisa. Lalu kalau es batu awalnya di gelas, es batunya bentuknya kotak ya, di gelas. Dipindah ke mangkok, bentuknya tetap kotak atau berubah? Kok berubah? Tetap. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang benda cair atau mencair. Mencair, apa yang dimaksud dengan mencair? Mencair itu adalah perubahan bentuk dari padat menuju cair. Contohnya tadi ada es batu dan masih banyak lagi. Sekarang ibu ambilin dulu bahannya ya. Dibaca dulu halaman 2. Dibaca dong. Yuk, bentar. Ini tadi yang dinamakan es batu. Coba digenggam satu. Dingin banget kan? Nah. Oh, nggak dingin ya? Nah, coba. Itu bentuknya apa yang kalian pegang? Kotak. Coba masukkan ke sini. Bentuknya berubah enggak? Masih tetap kotak kan? Nah, ini yang dinamakan benda padat. Nah, sekarang dibentuk kelompok 2 sampai 3. Siapa yang 2, siapa yang 3? Ya udah, 2. Sama Nafisa ya nih. Aku kembaliin ya, 3 nih. Maksudnya gimana kelompok? Iya, kelompok. Dua. Ini bertiga, enggak apa-apa. Nah, ini ada. Ini namanya mentega. Mentega. Awalnya ibu taruh sini. Bentuknya tetap. Kalau ibu masukkan ke sini, tetap apa beda? Tetap kan. Ini namanya benda padat. Lalu ini, siapa yang nggak tahu ini sih? Nah, ini namanya coklat. Nah, kita hari ini akan belajar tentang mencair atau meleleh atau melebur, yaitu perubahan dari benda padat ke cair. Nah, sekarang untuk cup yang pertama atau gelas yang pertama diisi 2 es batu. Nih,
Biasanya diletakkan di tempat yang panas. Yuk, kita cari tempat yang panas. Dibedakan dari kelompok 1. Tadi kelompoknya Mbak Nafisa yang mana? Nah, berarti yang Nah, sudah? Ayo, kesini dulu. Itu yang kuat. Yuk, duduk. Kembali ke tempat masing. Loh, Bu, kok ini langsung meleleh? Iya, karena es batu itu ada angin, benar. Es batu itu berasal dari air. Es batu itu dari air. Jadi kalau Mbak, nggak boleh banyak-banyak minum es ya, ntar radang loh. Aku belum tahu. Aku kan cuma baru makan satu. Belum. Maksudnya Ini lalu sambil menunggu hasil praktiknya, kita dibalik dulu halaman selanjutnya. Enggak. Ada hasil pengamatan dan kesimpulan. Nah, di hasil pengamatan itu nanti dituliskan mana yang lelah terlebih dahulu. Iya, hasil pengamatan. Bentar ya, kesimpulan itu rekap dari semua kegiatan, diambil satu inti saja. Nah, hasil pengamatannya ditulis. Yang lelah pertama itu yang mana? Es batu kah? Mentega kah? Atau coklat? Nah, nanti ditulis di hasil pengamatan. Ditulis individu ya, nulisnya sendiri-sendiri. Tidak kelompok. individu itu apa sih? Individu. Iya, betul. Individu itu sendiri dan Tapi kalau nggak bisa, kalau aku nggak tahu kasih aku oke, siap. Sambil dicatat ya, yang lelah pertama yang mana, yang kedua apa, dan yang paling lama lelah itu yang mana, ya? Bu, ditulis Di sini, iya, hasil pengamatan. Kesimpulan itu hasil. misalnya gini, misalnya es batu terus coklat terus Iya, itu kan nggak meleleh. kalau nggak menalah nanti kita pakai cara lain untuk menalah. Iya, nanti kita pernah pakai lilin, oke? Kita kembali lagi. Karena kita itu benda hidup. Oh, coklatnya belum meleleh. Udah meleleh ini kalau diguna. Ini dia meleleh tadi gini. Tadi bentuk pertamanya apa? Kotak. Sekarang bentuknya hampir sama seperti wadahnya. Itu artinya coklat itu meleleh atau mencair. Terus menteganya. Mentega. Nah, menteganya. Kalau agak dimiringkan nanti ada yang namanya cairan warna kuning. Ada enggak? Nah, itu minyak. Ini kok Itu minyak dari menteganya. Karena itu coklat. Nah, itu artinya mentega juga bisa mencair bila terkena panas. Terus tadi yang pertama kali mencair apa? Es
batu. Karena es batu itu murni dari air, sehingga mencari itu dari air kembali ke air lagi. Oh iya. Yuk, sekarang ditulis sendiri-sendiri hasil pengamatan. Nah, sudah. Jadi mencair itu, ayo diperhatikan dulu. Apa? Ke bawahnya, ya. Di sini lanjut ke bawahnya. Makanya nanti kalau belajarnya sudah selesai. Jadi yang dinamakan mencari itu perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Karena cair itu dapat mengikuti wadah atau tempatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Ayo mengamati. Apa? Nah, tadi ada coklat, ada mentega. Kalau coklat sama mentega itu biasanya dibuat apa? Roti atau kue. Kalau ada coklatnya berarti dibuat kue coklat. Nah, brownies juga bisa. Nanti ya. Boba itu makanan. Minuman, iya minuman. Boba itu makanan dalam dalam air. Boba itu kan yang bulat-bulatnya toh. Iya kayak jelly itu buat dari tepung tapi nah, untuk membuat kue coklat itu ada bahannya. Ada 8 butir kuning telur, 200 gram gula, tepung setengah sendok teh garam. Selanjutnya ada setengah sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan yang terakhir itu harusnya kaki ya. 1 kilogram itu harusnya kaki, 1 kaki kilogram. Salah ganti aja. 1 kilogram. Kilogram ya, kahnya diganti kaki. Yang paling bawah 1 kilogram coklat batang. Nanti belum sampai situ. Nah, tadi ada yang namanya butir, gram, sendok teh, kilogram. Itu adalah macam-macam satuan baku. Tapi ada yang disebut juga satuan tidak baku. Sekarang diisi dulu kotak bawahnya. Apa yang kalian pahami tentang satuan baku? Apa-apa aja satuan baku dari bahan-bahan di atas. Jadi di atas kan nanti ada butir, ada gram, sendok teh, dan kilogram. Mana yang masuk ke dalam satuan baku ditulis di kotak pertama yang atas. Setahunya dulu, nanti ibu jelaskan setelah mengisi. Sudah? Kalau sudah, yang bawahnya diisi yang merupakan satuan tidak baku menurut kalian. Sudah diisi semua? Sudah. Sekarang tadi di satuan baku apa aja? Mbak Nafisa nulis apa? 1 kilogram dan gram. Mbak Maria? 1 kaki coklat batang. Oke. Caca?
Oke, sama. Betul banget. Jadi satuan baku itu yang bisa dihitung secara pasti menggunakan alat. Nah, satuan baku itu kalau dari bahan betul, betul. Nah, satuan baku itu adalah satuan ukur suatu benda atau bahan yang dapat dihitung menggunakan alat yang pasti. Apa betul? Betul. Betul semua ini tadi. Nah, kalau ini sini. Nah, kalau mau beli telur 1 kilogram itu harus ditimbang dulu. Ditambahi aja. Di bawahnya 1 kilogram. Iya. Nah, terus kalau mau beli beras, enggak. Beras kilogram itu juga ditimbang dulu. Mau beli tepung nanti, maafnya nanti kalau udah selesai belajar ya. Mau beli tepung 250 gram itu juga ditimbang dulu. Lalu selanjutnya satuan tidak baku. Satuan tidak baku tadi diisi apa, Mas? Mata? Butir dan apa ini bacanya? Sendok teh, Bania juga sama. Dan Caca? Sama. Apa? Butir aja. Nggak apa-apa. Jadi jawabannya itu ada butir dan sendok teh. Kenapa butir dan sendok teh? Ditambahin aja nggak apa-apa. Itu maskernya siapa nggak dipakai? Dipakai aja. Kamu kok nggak bawa tanah? Ayo dipakai mas nggak? Ayo dipakai dulu. Kalau nggak dipakai nggak dilanjutin loh. Nggak Caca, jujur. Yuk dipakai. Nggak boleh. Kalau nggak boleh dimakan udah ada. Nah, gitu dong. Nah, apa yang dimaksud dengan satuan tidak baku? Satuan tidak baku itu satuan ukur yang tidak bisa dipastikan secara tepat. Dinamakan satu butir telur. Satu butir telur, kalau telurnya besar itu juga tetap namanya satu butir telur. Tapi kalau telurnya puyuh kan kecil. Satu pun juga namanya satu butir telur. Jadi, kenapa disebut satuan tidak baku? Karena dia tidak pasti sama dan tidak dihitung pakai alat. Seperti itu. Terus, ada 1 sendok teh. 1 sendok teh setiap orang memiliki itu beda-beda. Ada yang 1 sendok tehnya kecil, ada yang 1 sendok tehnya besar. Jadi beda-beda. Ayo Mbak Caca sama Mbak Jian didengarkan dulu. Nah, contoh lain dari satuan tidak baku itu botol. Botol itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, 1 botol itu bisa 1 botol besar dan bisa 1 botol kecil. Jadi itu masuk di satuan tidak baku karena bisa apa saja. Seperti itu. Sudah semua? Masih ada yang mau ditanyakan lagi tentang satuan baku dan tidak baku? Enggak. Nah, sekarang berarti kan Bunda enggak punya baku, terus mau rebutan apa? Pulangnya jam berapa? Habis ini pulang. Setelah
ya. Nih. Iya dibawa pulang enggak apa-apa. Memang dibawa pulang. Ya wes terserah. Nih. Soal evaluasinya dikerjakan. Boleh lihat? Yo. Ini yang apa? Enggak, dikerjakan sekarang. Nanti dikumpulkan. Ini pensil siapa? Oh, pensil apa? Tulis nama ya. Udah, ayo. Udah ya. Oke, berarti terima kasih pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pulang kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyi lagu daerah. Ini kan lagu bukan. Tadi kita mau nyanyi lagu mentok. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Mentok, mentok, tak kandani, mengaku. Angin sini yo ojo, mentok ono kandang wae. Mentok. Selanjutnya kita berdoa. Ya tadi bilangnya Mbak Maria mau pimpin doa. Ayo, pimpin doanya. Ayo, Mbak Dada, diintian dulu. Ayo, dipakai dulu, mamnya diintiin dulu, kita berdoa dulu. Apa nih? Aku yang bilang berdoa selesai kalau lama. Apa? Yuk, Mbak Maria. Agar berdoa di nggak mau. Tunggu samanya ya. Banyak kan, aku bilang. Udah? Yuk. Berdoa dimulai. Selesai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Setelah ini, oh iya enggak apa-apa. Oke. Setelah ini yang mau pulang-pulang, yang masih mau bermain-bermain, tapi ingat tetap jaga